Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dito dengan NIM 211095369. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas makalah saya sebelumnya dengan judul Perencanaan dan Perancangan Simulator Pasang Luar untuk khusus pada saluran transmisi. Di mana di sini itu merupakan mata kuliah teknik kelas dengan tinggi dengan dosen pengampunya itu Bapak Insinyur Aulia PhD. Sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu ke latar belakang, di mana pembangunan saluran transmisi udara menyangkut dua buah aspek utama, yaitu segi teknis dan segi ekonomis. Secara teknis, hal-hal yang diperhatikan berkaitan dengan pemilihan jenis dan ukuran penghantar, penentuan isolator, perhitungan adongan, ukuran menara, dan lain-lain. Di samping secara teknis, perencanaan tersebut harus dapat pula diterima secara ekonomis. Untuk saluran transmisi yang akan dibangun atau yang akan saya presentasikan ini itu jenis instalasi untuk saluran transmisi saluran udara atau overhead line, di mana saluran ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan saluran transmisi bawah tanah atau underground line. Untuk saluran transmisi udara akan lebih mudah untuk melayani pertumbuhan beban atau pengembangan sistem daripada saluran transmisi bawah tanah. Serta untuk segi ekonomis pun pembangunan saluran transmisi bawah tanah ini memakan biaya yang lebih besar sehingga lebih menguntungkan untuk saluran transmisi udara. Di sini untuk selanjutnya itu dalam sistem tenaga listrik, isolator merupakan komponen penting yang berfungsi untuk mencegah aliran arus listrik dari konduktor ke struktur pendukung atau tanah, di mana isolator pasang luar di sini juga digunakan pada jaringan listrik tegangan menengah hingga tegangan tinggi untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem transmisi dan distribusi. Eh, Perencanaan dan perancangan isolator pasang luar sangat penting untuk memastikan efisiensinya, di mana terhadap ketahanan cuaca ekstrim serta kestabilan operasionalnya dalam sistem listrik. Untuk tujuan sendiri dari pembuatan makalah ini yaitu untuk membahas perencanaan dan perancangan isolator pasang luar, termasuk jenis-jenis isolatornya di material yang kita gunakan, serta parameter teknis yang kita perhitungkan dalam desainnya. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu di sini diharapkan memberikan pemahaman tentang pentingnya isolator pasang luar dalam sistem tenaga listrik, serta memberikan panduan dalam pemilihan material dan perancangan isolatornya yang optimal. Di sini untuk tinjauan pustaka berhitung pengertian isolator sendiri yaitu bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik atau secara umum. Isolator itu penghambat aliran listrik, di mana fungsi lainnya yaitu sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa adanya aliran arus yang mengalir keluar atau antara konduktor. Alat ini juga sering digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menyangga kabel transmisi, kabel listrik yang terdapat pada tiang listrik. Isolator itu sendiri, perangkatnya itu yang digunakan untuk menopang dan memisahkan konduktor listrik dari struktur pendukungnya, serta mencegah arus bocor yang dapat menyebabkan gangguan listrik pada peralatan listrik. Jenis isolator pasang luar itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu jenis suspensi, di mana digunakan dalam sistem transmisi tenaga listrik, terutama pada jaringan tegangan tinggi dan eksternal tinggi, yaitu kisaran di atas 69 kilovolt untuk di Indonesia. Isolator ini sendiri itu terdiri lebih dari satu atau cakram isolasi yang disusun secara seri untuk menyesuaikan kebutuhan tegangan. Untuk jenis penopang, biasanya itu digunakan pada jaringan distribusi dan gardu induk, berfungsi untuk menopang konduktor atau peralatan listrik lainnya di atas permukaan tanah. Sedangkan untuk jenis pasak itu digunakan pada jaringan distribusi tegangan rendah hingga tegangan menengah, di mana itu sekitar di bawah 33 kilovolt. Untuk isolatornya ini sendiri dipasang langsung pada tiang listrik
dan digunakan untuk mendukung konduktor pada posisi tetap. Untuk jenis berikutnya itu ada komposit, yaitu isolator modern yang berbahan polimer atau silikon sebagai bahan utamanya. Itu untuk jenis ini itu sering digunakan di daerah dengan tingkat polusinya yang tinggi, lingkungannya ekstrim, serta daerah pesisir dan industri berat. Untuk materialnya sendiri, itu digunakan dalam pasang isolator pasang luar, harus memiliki isolator yang bersifat baik, daya tahan mekaniknya itu harus tinggi, serta ketahanan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Berikut itu tiga jenis material utama yang biasanya sering digunakan pada isolator pasang luar. Yang pertama itu yaitu ada keramik atau porcelain, yang dimana merupakan material tradisional yang paling umum digunakan dalam isolator listrik. Material ini terbuat dari campuran kaolin, feldspar, dan kuarsa yang kemudian diproses melalui pembakaran pada suhu tinggi. Untuk kaca, yaitu material isolator karena sifatnya itu sangat baik dan kemampuan mempertahankan isolasinya itu tinggi, meskipun bisa mengalami pelepasan listrik atau flashover. Untuk pada bahan polimer, itu bahan yang merupakan inovasi yang paling baru pada saat ini, yang dimana semakin populer karena keunggulannya dalam berbagai aspek dibanding keramik atau kaca tadi. Yang dimana polimer ini biasanya berupa silikon atau resin epoxy dengan intinya itu dari fiberglass. Kita masuk langsung ke berikutnya, itu perencanaan dan perancangan isolator pasang luar. Di mana kita perlu memperhatikan beberapa parameter teknisnya yang sehingga kita dapat menentukan isolator yang akan digunakan pada eh, peralatan listrik kita, terutama untuk yang digunakan di sini itu saluran transmisi. Di sini itu ada tegangan kerja, di mana itu menentukan isolatornya itu berdasarkan tegangan yang akan kita gunakan. Terus di sini ada juga jarak rambat atau creepage distance, di mana isolator itu dibutuhkan untuk memisahkan untuk adanya pelepasan listrik antara dua buah ujung elektroda. Di berikutnya ada kapasitas beban mekaniknya, yang dimana harus mampu menahan beban mekanik atau beratnya dari atau sebagainya dari saluran transmisi tersebut, untuk juga dan faktor lingkungannya dan ketahanan terhadap cuaca itu seperti suhunya ekstrim, kelembaban, dan polusi lingkungan. Untuk metode perancangannya itu sendiri, itu di sini kita perlu melakukan analisa terlebih dahulu untuk tegangan dan arus yang kita butuhkan, sehingga kita dapat lanjut ke langkah berikutnya setelah kita tentukan, dan sehingga kita perlu memperhatikan juga spesifikasi materialnya, sehingga material tersebut yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan arus yang kita butuhkan. Untuk berikutnya, setelah kita dapatkan bahannya, kita perlukan simulasi dan pengujian untuk memastikan bahwasanya atau kita bisa dapat gambaran bagaimana isolasi tersebut akan bekerja. Itu dapat dilakukan dengan cara seperti menggunakan perangkat lunak, simulasinya, dan semacamnya. Setelah itu kita dapatkan eh, hasil dari simulasi tersebut. Kita lanjut ke bagian standarisasi dan regulasi, di mana kita dapat membandingkan hasil yang kita dapatkan tadi itu dengan standar acuan internasional seperti IEC, IEEE, dan standar nasional untuk memastikan bahwasanya hasil uji kita tersebut sudah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan. Untuk contoh kasus yang sesuai sama yang bisa pakai itu untuk saluran transmisi, di mana kita perlu memperhatikan tiga buah aspek, yaitu tegangan lebih luar, tegangan lebih dalam, dan power frequency voltage stress. Di mana untuk tegangan lebih luar ini seperti petir, yang mana kita tidak dapat eh, hindarkan. Sedangkan untuk tegangan lebih dalam itu seperti karena surya hubung, switching surge, di mana terjadi karena pembukaan dan penutupan arus beban, yang dimana di sini
Jika tidak efektif ditanahkan itu dapat mencapai 3 sampai dengan 4 kali tegangan fase yang biasanya, sehingga itu sangat besar dapat menyebabkan breakdown. Dan di sini itu pore frequency voltage stress itu tegangan abnormal yang di sini disebabkan karena adanya perubahan beban yang dapat terjadi suatu waktu sehingga dapat melebihi dari frekuensi normal atau juga dapat lebih kurang sehingga kita perlu perhatikannya juga. Di sini itu untuk perencanaan isolasi yang digunakan di sini itu memilih konfigurasinya dan isolator saluran transmisi, penentuan tegangan critical flashover atau VCFO, dan flashover switchingnya, serta koefisien keamanan K1 dan K2-nya. Untuk data yang kita butuhkan di sini itu tegangan sistem yang akan digunakan, itu tipe stringnya juga, kontaminasi, kondisi cuaca atau humidity-nya, dan perhitungan corona yang dimana berbeda untuk setiap bentuk string. Ada bentuk V, ada bentuk I. Seperti pada gambar di samping dan berikut di bawahnya adalah presentasinya. Sedangkan dan selanjutnya itu untuk pada tingkat kontaminasi. Kita memiliki beberapa kategori di mana berdasarkan standar IEC 815, di mana semakin tinggi kontaminasi tersebut sehingga kekuatan isolator tersebut juga semakin rendah, yang dimana dapat terjadi kemungkinan breakdown. Dan di sini itu ada untuk di Indonesia itu ada dua kondisi musim yang paling utama yaitu cerah dan hujan, di mana kemungkinan turunnya ketahanan tegangan isolator tersebut dapat terjadi pada cuaca hujan, ya seperti pada tabel berikut, sehingga perlu dilakukan pengukuran lebih lanjut dan sebagainya. Dan di sini kesimpulannya, itu perencanaan isolator ini sangat penting ya untuk sistem tenaga listrik, terutama pada transmisi, di mana bekerja pada tegangan yang sangat tinggi, dan sehingga perlu isolator yang bagus dan sangat berkualitas juga. Untuk sarannya ini, eh, penelitian ini masih dapat dilanjutkan untuk mengembangkan, terutama pada bagian isolator yang dipilih, materialnya juga, dan serta perhitungan untuk aspek-aspek yang telah kita bahas sebelumnya. Sekian saja untuk presentasi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.